Cuman memang trennya itu setiap kita mau pemilu, setiap kita mau pilkada, isu netral ini selalu seksi. Oke. Selalu disorot sama masyarakat. Gimana sih ASN harus menempatkan dirinya? Kenapa harus netral ya tadi itu? Karena kita bisa berbagai macam hal negatif mungkin bisa terjadi sama kita. Pengen gak sih nyalek someday gitu? Nah ini balik lagi sebenarnya. Kalau mau jadi ASN gak boleh nyalek. Ya kan resign dulu, resign. Oh resign. Aduh gimana ya? Setahu saya kan juga soalnya caleg kan juga butuh modalnya gede ya. Nah itu dia. Itu kayaknya saya nggak kuat deh. Tahu Monas kan ya? Tahu kan di atasnya tuh ada api, bentuk api gitu kan. Nah, tahu nggak sih kalau misalkan ukiran di bentuk apinya puncak Monas itu adalah bentuk putri sedang duduk. Nah, gimana kalau itu nggak tahu? Nah, wow, menarik. Emang iya ya? Pesta demokrasi namanya pesta ya. Sebenarnya semuanya emang harus bisa merayakan yang seasik-asiknya gitu. Tapi ternyata untuk di pesta demokrasi di Indonesia ada beberapa pihak yang seharusnya netral. Walaupun mungkin dalam hatinya bisa mendukung salah satu calon, tapi tetap aja keluarnya gak boleh terlalu kelihatan. Makanya hari ini kita bakalan ngomongin soal netralitas ASN di pemilu 2024 barengan sama Ilham Ramdana di Kongko Bincang Pemilu. Kali ini kita udah kedatangan 2 orang bintang tamu nih ya. Yang pertama ada Mahardika El Satrio dari Kemenpan RB. Halo. Halo. Biasa dipanggil Dika. Biasa dipanggil Dika. Umur saya masih 17 tahun. Wow. Okay. Padahal kelihatannya kayak 18 loh. 17 ternyata ya. Tadinya tuh pas gue baca ya, gue udah kepikiran wah dari Kemenpan RB, wah nih pasti ini bapak-bapak banget nih. Iya, baik. Ternyata masih belia loh. Nah, ya kan, ternyata masih tadi 17 tahun. 17 tahun ya. Dan juga ada Jessina. Hai semuanya. Yes, aku dari Abang None Jakarta Pusat tahun 2020. Jakarta Pusat tahun 2020. Baru ya, belum lama lah ya. Belum lama. Masih aktif sampai sekarang? Masih aktif sampai sekarang. Oke. Mantap. Kita juga bakalan ngobrolin soal politik dan anak muda nanti ya. Yes, it's a must ya, anak muda ya. Harus dong. Dan ternyata Mas Dika ini dulunya Apnon juga. Benar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar banget. Jadi kebetulan begitu dikasih briefnya gitu, salah satu gestarnya satu lagi anak Apnon. Jadi wah oke lah kita bisa tandeman ya. Jadi sama-sama tune in gitu ya. Bertemu lagi ya. Bener. Kalau tadi yang datang kata Mas Ilham bapak-bapak banget. Gimana dong? Gak apa-apa. Jalani ya tugasnya sebagai none saya. Betul. Pilih Apnon. Dika Apnon dari mana? Dari Jakarta Kepulauan Seribu, tahunnya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Jadi waktu umur gue 7 tahun. Oh iya. Apnon cilik ya. Mungkin pil dacil kali ya kalau gitu. Karena dua-duanya tamu kita Apnon, mereka akan memberikan sebuah pantun masing-masing. Oh my god. Langsung ditembak ya. Agak nyesel ya tadi di awal. Oke, kita ngomongin soal netralitas ASN di pemilu 2024. Langsung aja nih. Katanya data dari KSN mengatakan bahwa sebanyak 2034 ASN melanggar netralitas di Pilkada 2020. Kenapa sih harus netral? Kan sebenarnya kita juga bukan kita ya. Maksudnya ASN juga berhak kan menyuarakan suaranya. Berhak. Nyoblos pun kan kita tetap nyoblos dong. Gak ada yang warga negara Indonesia yang gak ikut nyoblos ya, selama persyaratannya masih terpenuhi. Tapi ya itu balik lagi. Sebenarnya netralitas ini bukan isu yang ada kalau pemilu aja. Tapi kita harus netral dalam berbagai aspek kehidupan kita dalam bekerja. Memberikan pelayanan publik itu harus netral ya. Lalu kita juga harus netral juga kalau melaksanakan keputusan atau kebijakan itu harus netral juga. Cuman memang trennya itu setiap kita mau pemilu, setiap kita mau pilkada, isu netral ini selalu seksi. Selalu disorot sama masyarakat. Gimana sih ASN harus menempatkan dirinya? Kenapa harus netral ya tadi itu? Karena kita bisa berbagai macam hal negatif mungkin bisa terjadi sama kita. Karena ada juga undang-undang yang mengatur kalau ternyata banyak loh pelanggaran dan sanksinya itu termasuk ke dalam sanksi sedang dan juga sanksi berat. Oh lumayan ya. Lumayan lagi. Gitu loh.
Jadi ini juga bisa mengganggu stabilitas negara kalau kita sampai bersikap tidak netral. Jadi boleh milih tapi mohon maaf pilihannya hanya ada di dalam otak dan hati kita aja. Bener-bener lu berjurdil ya. Bener-bener harus ya, dijunjung berjurdil. tinggi. Bener. Bebas rahasia. Tapi mungkin pemirsa TVRI belum ada yang belum ngeh kali ya. Kemenpan RB itu apa sih, ngurusin apa aja? Nah, ini juga sebenarnya PR. Aha. PR organisasi saya. Jadi Kemenpan RB itu salah satu instansi pemerintah yang ada di bawah Kemenko Polhukam. Oke. Fungsinya apa? Kebanyakan orang hanya tahu Kemenpan RB ini adalah satu kementerian yang bertindak sebagai HR-nya PNS atau ASN dari Sabang sampai Merauke nasional gitu ya. Tapi ternyata nggak hanya sampai di situ aja nih. Ternyata di luar sebagai HR-nya ini kita punya banyak sekali core bisnis yang lain. Yang bahkan sebenarnya itu dekat dengan masyarakat walaupun hanya sebagai pembuat kebijakannya aja. Contohnya, nah sebagai Abang None misalnya ya, di salah satu daerah di Kuningan gitu di Jakarta Selatan ada namanya Mall Pelayanan Publik DKI Jakarta. Bener nggak tuh Non? Betul. Bener banget. Boleh nggak Non kasih tahu dong Mall Pelayanan Publik itu isinya apa aja kira-kira? Mirip kayak pelayanan satu pintu di mana masyarakat tuh bisa datang ke sana untuk segala macam permasalahan sosialnya mereka gitu. Bener banget. Jadi literally kayak kita datang ke mall Yes. gitu, tapi yang kita belanjain adalah sesuatu yang berhubungan sama kebutuhan-kebutuhan kita di negara ini. Oh kayak Dukcapil, Bener ada banget. Samsat, yang gitu BPJS. Betul banget. Wow. Jadi Pinter ya gue. pinter banget, keren. Sorry. Nah, Oke. itu lahirnya dari mana? Itu lahirnya dari kebijakan Menpan RB. Jadi meng-create, menciptakan bagaimana masyarakat ini mudah untuk mengakses apapun yang dia butuhkan dari dia lahir sampai dia mati. Nah, makanya dibuatlah namanya MPP. Oke. Mall Pelayanan Pelayanan Publik. publik. Yang kita kenal sekarang masih sifatnya offline. Yes. Nanti kedepannya kita akan ada namanya Mall Pelayanan Publik Digital, di mana semua akan selesai kalau kita megang handphone. Amin. Kita nggak harus keluar rumah. Bener. Nggak harus keluar kosan. Bener. Dan duduknya di situ. kebanyakan kita kan sekarang aplikasi kementerian ini ngeluarin aplikasi kementerian ini aplikasi. banyak banget. Bukannya udah di stop ya sama Pak Jokowi ya? Bener. Dan kita pusing kan. Masa setiap mau bikin sesuatu kita harus buka account baru, ya kan? Betul, setuju. Jadi nanti akan ada disimplifikasi. Kita akan cuman satu aplikasi untuk seluruh kebutuhan kita sebagai warga negara Indonesia. Kapan tuh kira-kira tuh? Baik, ini masih dicanangkan. Udah mulai ada beberapa daerah yang akan menjadi pilot projectnya terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk kedepannya nanti akan kita galakan secara nasional. Asik, amin. Mudah-mudahan segera ya. Amin. Kalau Jessina nih sebagai Apnon kan Jakarta berarti ya. Yes. Kan kalau misalnya ketika pilkada, kalau Jakarta kan pilkadanya cuma gubernur aja nih, Benar. wali kota nggak ikutan. Nggak ikutan. Mesti netral apa boleh bebas? Of course kurang lebih sama seperti ASN. Jadi kita tetap menjunjung tinggi kenetralan karena kan kita mewakili pemerintah. Abang None itu dinaungi under Sudin Parekraf kan. Oke. Nah, tapi tetap ya ada pilihan masing-masing. Boleh nyoblos. Of course dong harus nyoblos, masa enggak ya kan? Pasti harus. Harus Kita sebagai anak muda kita menentukan masa Bener depan Jakarta banget. gitu ya. Kapan lagi orang cuma 5 tahun sekali kan? Kan 5 menit, ya. Kesempatan seperti itu tidak boleh dilewatkan, tapi tetap maksudnya di dalam hati, di dalam pikiran saja gitu. Oke. Nggak mencoba untuk memprovokasi kelompok ini, kelompok mana enggak gitu. Tapi kan gini loh, kita tuh kadang-kadang kita juga nggak pengen memprovokasi. Kita kan cuman misalnya gue punya jagoan seorang presiden atau wali kota atau bupati atau gubernur whatever lah ya. Kan gue pengen kalau misalnya gue yakin dia bagus, dia harus menang. Gue akan bantuin tanpa disuruh, tanpa dibayar, tanpa berharap dapat apapun, gue bantuin. How dibantunya tuh how? Misalnya nih, gue posting di sosial media gue, jangan lupa pilih ini ya nanti ya. Programnya bagus, bla 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 gitu. Kenapa Apnon harus segitu rahasianya gitu loh? Harus segitu netralnya. Karena Apnon itu kita bilangnya portray ya. Kita portray image yang gak eksklusif gitu, inklusif. Terus misalnya buat Dika nih ya. Yes. Tadi yang gue tanyain sama, kenapa ASN harus segitu netralnya? Kan dia boleh dong sebenarnya kayak, apalagi ASN ya. Menurut gue nih ketika mau ada pilkada,
pilkada kota lah misalnya, yang paling tahu kepemimpinan si wali kotanya itu adalah ASN-nya dong, iya kan? Ketika menurut ASN-nya rame-rame wali kota ini nggak bagus, jangan sampai dia kepilih nextnya, kan yang paling tahu ASN-nya, dia harus Nggak boleh ikut dalam politik praktis. Itu adalah hal penting. Dan kalau you pengen berekspresi sampai terbuka itu, sebenarnya sama semua profesi di dunia ini ya. Ada kode etik yang harus kita junjung tinggi. Dan salah satu kode etik dan konsekuensinya kalau you mau menjadi ASN adalah harus menjunjung tinggi azas netralitas ini. Oke, ya. Tadi kan ada sanksinya sedang sampai berat ya. Sedang tuh apa sih? Berat tuh apa? Sedang itu sebentar, oke. Sedang itu kita bisa dipotong tunjangan kinerjanya. 25%. Boleh selama 6 bulan, boleh selama 9 bulan, bahkan selama 12 bulan. Dan, bukan cuma sebulan ya itu ya? Enggak dong. Minimal 6 bulan lumayan ya. Minimal 6 bulan, maksimal 12 bulan dengan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Wow. Oke. Jadi lumayan ya. Anak istrinya mau kasih makan apa ya kira-kira? Tetap makan nasi, cuma mungkin lauknya berkurang. Kalau berat itu sampai dengan diberhentikan dengan hormat tanpa permintaan pribadi. Oke. Ini kan si tahun 2020 ada 2034 ASN, ada yang sampai dikeluarin nggak sih waktu itu? Nah ini kan datanya sebenarnya data KSN ya. KSN ini adalah layer pertama ketika kita itu pengen ngaduin. Ya bahasanya ngaduin atau pengen bikin aduan, kira-kira saya tahu nih dia ASN tapi kok sosial medianya begitu ya, tapi kok dia datang ke kampanye si A ya, tapi kok dia ikut jadi juru kampanye si B ya, dan itu bahkan jadi masalah, dan si KSN inilah yang nanti yang akan menelusuri dan juga melaporkannya ke Bawaslu untuk nanti Bawaslu sebenarnya prosesnya lumayan cukup panjang gitu ya. Nanti Bawaslu yang akan melakukan rekomendasi kepada instansi tersebut mau dikasih hukumannya seperti apa. Tapi kayaknya kalau dari 2000 itu saya belum punya data sih, kira-kira itu breakdownnya itu kayak gimana ya? Kayak seperti apa? Iya, it's okay, nggak apa-apa. By the way nih, Jess, anak-anak muda sekarang, jadi gini. Menurut data KPU tahun 2023 di bulan Juli, pemilih muda nih yang kayak kita gini nih, muda dong ya kan? Muda banget. 18. Iya, 18, 14 ya kan? Yang kayak kita gini yang muda tuh 52%. Oke. Jumlahnya lebih dari setengah. Kalau anak muda bersatu, kita bisa nentuin siapa presiden berikutnya. Gila, keren banget gak? Tapi banyak juga yang bilang anak muda tuh skeptis sama politik. Kalau Jessina pribadi skeptis atau peduli atau terserah lah gitu? Kalau skeptis enggak ya, cuman aku percaya bahwa kita tuh punya kontribusi loh. Especially nggak tahu ya, kalau di Abang None kita dilatih untuk peduli sama lo tuh tinggalnya di Jakarta. Masa ya lo nggak peduli sih sama tempat tinggal lo gitu, sama lingkungan lo, sama masa depannya nanti gimana? Karena itu berpengaruh sama lo kan. Jadi aku sendiri nggak skeptis tapi peduli, as in berusaha mengedukasi diri dan juga make sure teman-teman atau lingkungan sekitar aku juga aware nih. Oh ini loh yang lagi terjadi, program pemerintah seperti apa, kontribusi kita sebagai anak muda bisa apa aja sih yang praktis-praktis dari hal kecil seperti itu. Paling gak circle kita milih semua jangan sampai ada yang golput ya. Benar sayang banget. banget soalnya kalau golput. Iya, ini kalau gimana dari pemuda Menpan RB nih. Gimana nih anak muda? Gimana? Kalau diikuti dengan kata-kata instansi saya agak deg-degan. Berat ya beban di pundak. Benar. Iya tadi enggak sih, nggak boleh cuek dan nggak boleh skeptis juga. Jadi memang kesadaran itu harus kita bangun, asal tadi lagi balik ke asas netralitas ya. Karena itu ya kalau kita nggak netral kayak tadi saya bilang itu bisa ganggu berbagai macam aspek dalam pelayanan kita yang kita berikan kepada masyarakat. Namanya ASN, aparatur sipil negara. Zaman dulu namanya pegawai negeri sipil kan. Jadi rohnya gitu ya, marwahnya itu harus dibangun sebagai seorang pelayan masyarakat. Benar. Yang kita lainnya masyarakat loh, bukan presidennya siapa misalnya atau partainya apa misalnya. Dan juga kalau misalnya masyarakat kan yang tadi makanya netral, nggak boleh wah ini yang naik mobil ini kita layan benar, yang lusuh nggak usah. Benar. Kalau dari Jess sendiri nih ya, Jessina, biasa Jess tuh Jessica, kenapa Jessina sih?
Gak ngerti, papa mama kreatif kayaknya. Ngasih nama Biar beda ya. biar beda. Tadi kan nggak skeptis sama pemilu ya. Yes. Udah gitu kan udah abnon. Pasti kan kemampuan public speakingnya sudah teruji ya, Bener. iya Makanya kan. ada di sini hari ini. Betul. Udah gitu kan temannya pasti banyak, ya kan. Ada kepikiran nggak sih terjun ke politik beneran? Kalau untuk terjun ke politik beneran secara langsung enggak ya, bukan karena skeptis again Oke. ya. Cuman memang aku ngerasa kayaknya gue bantuinnya dalam bidang lain aja deh. Nggak, nyalek gitu masa nggak pengen sih? Enggak. Enggak, oh ya. Di Jakarta jangan kecewa sama gue ya. enggak. Tapi enggak kepengen deh. Nggak tahu ya, passion aku sebetulnya lebih ke seni ya. Jadi Seninya aku itu seni ngerasa- apa nih? Mematung atau memahat, Memahat. melukir, ya enggak dong. Aku suka entertainment as in nyanyi, bikin lagu, performing arts, dan aku ngerasa itu salah satu platform yang luar biasa bisa kita pakai, kita gunakan untuk mengkerahkan anak muda ini supaya peduli nih sama Jakarta lewat hal-hal seperti ini. Karena Oke. entertainment goes a long way kan. bener? Lewat ini kita bisa pakai sebetulnya untuk kenapa kita daripada bikin sinetron-sinetron yang nggak jelas, kenapa kita edukasi gitu dalam kemasan yang lebih modern atau lebih seru gitu. Wah, setuju, industri kreatif ya. Yes, Tapi kalau industri misalnya nyanyi, kreatif. misalnya Indonesia penyanyi paling suka siapa? Raisa, loh. Yang apa? Kayak bentar lagi dites ya. Aduh, mantan terindah. Mana nerina ya? Coba nyanyiin refnya dong. Aduh. Ini TVRI loh. Ini adalah sebuah ajang di mana lo bisa pamer di TVRI. Flexing ya, flexing. Oke, coba ya. Mhm. Mau dikata kenapa lagi kita tak akan pernah satu. Engkau di sana, aku di sini, meski hatimu na 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 na. Agak lupa ya. Malu yang benar. Loh, kok ditepokin? Keren mau disambut next refnya. Dilanjut dong. Lanjut dong. Dibalas dong, kan ada balas pantun nih. Bang. Balas nyanyi. Balas nyanyi. Enggak ya? Oh enggak. Jadi kayak gitu ya. Lebih Iya. tertarik ke industri kreatif Industri ya. kreatif. Iya sih, gue juga sedih banget sebenarnya. Sinetron kita tuh, sorry ya, gue nggak mau bilang ini cutthroat sih. Cuman gimana keterlaluan gitu. Bahkan di Amerika aja. Tapi kalau lo dapet tawaran gimana dong? Sinetron. Heeh. Iya, gue mau. Gak salah kalau misalnya kita lihat Amerika ya. Iya. Pendapatannya paling besar itu dari industri persenjataan. Iya. Yang kedua entertainment loh, Entertainment, musik betul. sama film-filmnya. Kenapa di sini nggak bisa kayak Korea gitu? Itulah. Mungkin ada kebijakan dari Kemenpan RB nih. Iya. Kayak kejauhan ya. Tapi gimana kalau lu sendiri nih sebagai, ya kan sekarang udah ASN ya, Iya. ASN anak muda juga, abnon juga, Yes. pasti kan jiwa nasionalisme lumayan besar nih, Iya. pengen berbuat masyarakatnya lumayan besar. Pengen gak sih nyalek someday gitu? Nah ini balik lagi sebenarnya. Kalau mau jadi ASN nggak boleh nyalek. Ya kan resign dulu, resign. Oh resign. Aduh gimana ya. Ini Bang Setahu Ilham saya kan ngasih juga. ide nih. Soalnya caleg kan juga butuh modalnya gede ya. Nah itu Nah dia. gitu. Kayaknya saya nggak kuat deh kayaknya. Oke, ngomong-ngomong soal modal, banyak yang bilang anak muda tuh sulit masuk politik karena modalnya kegedean. Kalau ada yang bilang ayo masuk ke dalam sistem, enggak dah kayaknya modalnya kegedean. Setuju nggak anak-anak muda tuh emang kita susah untuk masuk ke politik? Susah nggak Jess? Kayaknya iya sih ya. Iya. Yes and no Kalau kayaknya ya. iya, heeh. Ini nggak usah mikirin mewakili instansi ya. Ini kita anak-anak muda rumpi aja gitu. Susah kan kita masuk politik, duit dari mana bos? Susah. Miliaran. Iya, kalau Ya ngambil kecuali modal memang lahir sebagai anak sultan. Nah ya. Nah, Benar kan? benar. Itu Mungkin dia. Mas Ilham ini anak sultan. Bisa Siapa jadi yang ya, tahu kan? Siapa tahu. Iya memang. Oke, ini ada sebuah undang-undang. Gue mesti oke. baca nih karena gue tidak hafal ya. Oke. Sebagai warga negara memilih hak untuk berekspresi, termasuk bebas berekspresi dalam demokrasi. Dan juga hak memilih sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apakah ini bertentangan dengan kewajiban kenetralan ASN dalam pemilu? Ini kayak ini ya pertanyaannya ya. Kayak pageantnya juga ya. Iya benar-benar. Kayak juri ya. Langsung 10 tahun lalu ya. Iya. Mas Becky.
Nah tadi balik lagi ke Mas Ilham. Kalau kita sebagai ASN ya kewajiban itu untuk netralitas. Kalau kita kira-kira kayaknya gue nggak bisa deh netral. Better nggak jadi ASN sekalian. Bahkan ya yang terbaru ini surat edaran Menteri Pan-RB nomor 18 tahun 2023 ini ngatur bahkan kalau kita ASN lalu suami atau istri kita itu adalah salah satu calon, mau calon legislatif kah atau aktif kepala di partai daerah, kah, kepala daerah, wakil kepala daerah kah, atau bahkan kalau calon presiden dan wakil presiden itu diatur tata caranya bertindak tanduknya itu seperti apa. Sampai diatur kayak sampai kita memikirkan kayak dampingin istri, dampingin suami buat daftar ke KPUD atau KPU boleh nggak? Boleh gitu. Atau foto sama istri saya boleh nggak? Foto sama suami saya boleh? Boleh asal tidak dengan gestur-gestur tertentu. Sampai sedetail itu Betul. ya. Gestur-gestur yang kira-kira nomor 2 kah, nomor 3 kah, itu tidak boleh. Jadi ya se-flat itu aja sih, foto-foto aja, tapi tidak boleh sampai dengan menunjukkan gestur-gestur tertentu yang membuat orang-orang seperti dipengaruhi untuk memilih istrinya, pasangannya atau keluarganya. Begitupun kalau anak ya. Sama aja. Begitupun, pokoknya anggota keluarga Benar. ada yang nyalek dari ASN harus melakukan itu ya. Harus melakukan itu. Kalau misalnya mau bantuin full ya resign dulu. Gitu ya. Wow, menarik. Atau direkomendasikan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara. Oke. Jessina nih. Yes. Bagi anak muda, Apnon, anak gaul banget. Gayanya sih jaksel banget, parah. Jakpus dia jakpus kan. Tapi aku jakpus. Iya, tapi kan gayanya jaksel banget. bener. Iya kan? Bener-bener literally jaksel gitu loh. Which is ya. Which is ya. Because Jess, yeah. Punya ini gak sih? Nanti kan kita presiden udah 3 nih. Iya. Kayaknya nih sekarang sih baru udah 3 ya. Baru ada 3. Udah ada jagoan belum sih? Gak usah disebut siapa tapi udah ada belum? Memang gak bakal disebut ya. Kan harus menjunjung tinggi asas kenetralan. Oke, anyways. Sebetulnya masih dilema, tapi sambil mempelajari dan mengkaji, udah di narrow down ke 2 pilihan lah gitu. Terus tapi masih kaji lagi gitu, mempelajari karena aku nggak mau cepet-cepet kayak orang bilang gini, orang bilang gini, orang bilang ini, yaudah deh gue ini aja, enggak. Berarti gitu. udah kedua pilihan ya. Berarti yang satu udah jelas-jelas tereliminasi ya. Iya betul. Siapa tuh? Siapa tuh? Lihat aja nanti ya pilihannya menang apa enggak gitu. Berarti di podcastnya bisa kayak ngomong jadi di beep gitu kan ya. Jangan. Susah yang edit ntar ya. Kelewatan bahaya. Kalau di ASN sendiri ya, kita sebutnya PNS lah ya. Kan ada grup WhatsApp tuh pasti kan. Emang nggak ada ya, nggak pernah ada nge-share politik. Bukannya bapak-bapak ibu-ibu itu gatel tangannya. Nggak ada. Gak boleh sama sekali. Sampai nge-share gitu aja kalau ketahuan di ini juga. Nggak usah nge-share ya. Nge-like. Masa sih? Bener, serius. Instagram gitu. Yes. Wow. Nge-like, nge-post, share tadi komen yang ya gitu-gitu komennya lah ya. Itu juga nggak boleh. Wow, segitunya harus netral ya. Harus netral. Oke, siap. Tapi kalau misalnya gue nanya kayak tadi deh, kayak pertanyaan ke Jess nih. Udah punya jagoan belum di hati siapa nih? Saya harus jadi Desi Ratnasari dulu ya. No comment. No comment ya. No comment. Masa nggak ada? No comment. No comment ya. No comment. Ya udah. No comment. Gak apa ya. Karena ini benar-benar harus menjaga netralitas. Benar. Kalau Jess itu masih oke, masih aman. Anak muda gitu ya. Kebetulan belum jadi ASN kan belum kan. Siapa tahu rezekinya jadi ASN kita nggak tahu ya. Jadi masih bisa serit laut lah ya. Kalau saya mohon maaf lahir batin. No comment aja ya. No comment aja. Kalau mau nanya langsung aja ke Dika kalau misalnya penasaran banget ya 08 Just kalau ini kalian berdua bisa jawab nih ya. Ini pertanyaan ke Apnon nih. Oke. Apnon tuh kan kita dipilih nih ya dari awal sampai ke tahap kota, dari kota nanti kan provinsi gitu kan. Sebenarnya pas udah selesai itu tuh ada tugas khususnya nggak sih? Atau ya udah juara, oke, bye gitu. Mau none dulu atau abang dulu? Okay. Abang dulu boleh deh. Ya. Boleh dah.
Abang kemana Jadi- None ikut lah. Oh Iya. baik. Kebetulan kalau tadi boleh diceritain ulang, saya jadi abang Jakarta Selatan kan. Kepulauan Seribu. Jakarta Kepulauan Seribu tahun Aha. 2013, 1 tahun menjabat sampai dengan 2014. Itu banyak hal yang kita lakukan kan. Walaupun kita udah inaugurasi, udah lulus, banyak sekali hal yang kita lakukan. Yang paling utama memang adalah mempromosikan dan bagaimana mendayagunakan pariwisata Jakarta itu supaya masyarakat lebih tahu. Masyarakat taunya kebanyakan ini hanya ke mall Iya, kebanyakan. betul. kan. Jadi gimana kita mensosialisasikan dan mengajak masyarakat, yuk kita berwisata ke Jakarta. Masih banyak tempat-tempat venue-venue, spot-spot wisata yang lain yang keren banget gitu untuk kita jelajahi. Gak cuma untuk mall, shopping Yes. dan lain sebagainya sih. Oke. Dan di sini juga di Abang None juga kita belajar bagaimana kita kekeluargaan ya. Ya. Punya hubungan yang baik dengan teman-teman kita, biasanya sih ber-30. Benar. Ber-30. Satu Benar. angkatan. Satu Oke. angkatan. Kalau Jess gimana Jess? Sama sih, satu angkatan kita 15 pasang ber-30. Nanti biasanya diambil 3 pasang untuk lanjut ke tingkat DKI. Lalu setelah itu nanti ada pemenangnya. Lalu pasti di tingkat DKI satu angkatan ada beberapa puluh lagi. Tapi masing-masing whether di wilayah ataupun di DKI ada penugasan. Dan biasanya penugasan aktifnya adalah selama setahun ke depan. Tapi nah buat yang aktif nih biasanya akan dipakai terus. Even udah berapa tahun berlalu pun akan dipanggil lagi untuk penugasan tertentu, program tertentu. Jadi kuncinya adalah aktif mau berkontribusi Benar ke keluargaan, networking gitu. Oke, gue masih ada pertanyaan, tapi coba Dika pikirin satu fun fact yang orang-orang gak tahu tentang Jakarta ya. Pikirin aja dulu, nggak apa-apa. Oke, Tenang. oke. Aku Oke. udah lulus 10 tahun yang lalu. Oh itu my dia, God. itu dia. Satu aja. Tapi pikirin aja dulu. Jess, begitu lulus nih, biasanya penugasan-penugasan, kan ada penugasan-penugasan. Yes. Itu ngapain tuh kerjaannya? Wah banyak banget sih. Of course kita akan bantu support acara-acara karena di Parekraf banyak banget acara yang digerahkan gitu, digaungkan. Biasanya kita ngisi acara, kita MC, kita bantu untuk penyambutan, kita bantu juga untuk mendampingi para petinggi, Bapak Gubernur kah, ataupun wali kota kah, bahkan sampai presiden pun. Kadang kita juga ikut kontribusi menjadi talent, entah itu bikin video tentang pariwisata atau kita ikut nyanyi atau bikin drama, musikal. Jadi banyak banget yang kita bisa lakukan sebenarnya. Wow, literally banyak banget ya. Literally sebenarnya banyak banyak banget banget. dan hampir setiap hari kegiatannya tuh ada. Oh, Gitu. wow. Sibuk ya jadi Apnon ya. Lumayan ya. Kalau mau sibuk Mantap. juga ikut makanya Apnon loh. Promosi ya jatuhnya ya. Fun fact-nya apa? Pikirin juga ya. Ada fun fact tentang Oke, Jakarta satu ya. fun fact. Asik nih. Kalau Jess ini kan baru lulus ya. Jadi banyak Iya. pasti fresh gitu pengetahuan ke DKI-nya nih. Apapun. Apa nih fun fact-nya nih? Aku nanya dulu, Mas Ilham ini anak Jakarta bukan? Sebenarnya lahir di Jakarta, kecil di Tangerang, tapi sejak kuliah ya sampai sekarang ya di Jakarta. Di Jakarta. Tahu nggak sih lambangnya DKI Jakarta tuh apa? Tahu? Apa? Elang gundul dan buah salak. Oh, kok dia tahu sih? Gimana dong? I know everything. Aku udah mau bawa itu tadi. Udah gimana? Ada Yaudah, Gimana dong? gimana dong? Susah nih. Ada lagi nggak? Susah lah ya. Aduh, coba Jess. Oke, Jess apa? Fun fact-nya. Wow, pressure nih. Orang tuh jarang-jarang loh tahu yang itu loh. Iya. Iya. Orang taunya cuman yang Monas paling. Monas. Yang kayak gitu kan. Iya. Apa, Oke. Jess? Wah susah nih, host kita pintar. Iya nih. dong. Walaupun bukan Apnon ya. Belum di briefing, harusnya dia bilang nggak tahu. Gitu. Aduh. Penyiar benar-benar banyak bacanya nih berarti ya. Wah. Ini susah nih. Ayo. Nah. 3, Aduh, ada waktunya dong. 2. Oke, utang ya. Utang. Utang satu Utang ya. utang satu Nanti ya. gue Kita tanya mikir nih. lagi nih ya. Nanti Iya. tanya lagi, oke. Ya, sekitar 5 menitan. Pokoknya utang, jangan kemana-mana. Oke, kita ngomongin lagi soal pemilu nih. Iya. Pasti kan gini, kita kan dari dulu SMA, pasti kita obrolannya kan ya kita main pacaran gitu doang yang ada di pikiran kita kan. Terus kita naik kuliah, obrolannya masih nggak jauh beda. Nah sekarang udah kerja nih. Teman-teman sebaya, kalau misalnya ketemu, ada nggak sih kita anak-anak muda tuh ngomongin politik kalau lagi ngopi atau nongkrong atau ngafe gitu? Mungkin tergantung ketertarikan masing-masing kali ya.
Tapi memang kalau ada yang pemicunya gitu, pasti kan kita ikut nimbrung gitu kan. Tapi memang itu tergantung ketertarikannya sih. Tapi kayaknya kalau di kantor atau di lingkungan rumah gitu, kayaknya kalau isu pemilu tuh kita berkaca lagi pada pengalaman kita di tahun 2019. Oke. Di mana yang namanya milih presiden itu bisa bikin sahabat putus, pacar putus, bener. suami istri berantem, ada yang bahkan masuk ke salah satu media online bisa cerai, cuman gara-gara beda pendapat siapa coblosannya. Kayaknya kita bangsa Indonesia belajar dari situ, kayaknya salah satu topik yang dihindari kayaknya politik. Politik ya sekarang ya. Daripada rumah tangga Daripada kita pecah ribut. kan? Iya. Daripada Bener gak sih? ribut. Tapi pernah ada nggak ngalamin sama teman berantem kayak gitu gara-gara pilih politik? Pernah. Masa sih? Maksudnya Pernah. seusia kita masih sih yang kayak gitu? Pernah dong. Oh iya. Saking dia ngefans ya kan kita nggak tahu kan, fanatik kan. Sementara kita yang harus stay slay gitu. Dan dia menggebu-gebu kan. Ih gimana sih, karena apa dong pilihannya, nggak bisa. Kalau No comment gitu. Just gimana? So far di circle terdekat aku Enggak, belum maksudnya ada gimana, yang udah ada itu ketemu sih. belum tadi faktanya? Ya ampun. Oke, ada. Oh apa nih? Oke. Tahu Monas kan ya? Tahu. Tahu kan di atasnya tuh ada api, bentuk api gitu Iya, kan. Nah, tahu nggak sih kalau misalkan ukiran di bentuk apinya puncak Monas itu adalah bentuk putri sedang duduk. Nah gimana Kalau Mas itu ya? nggak tahu. Nah. Wow. Menarik. Benar. Emang iya ya? Gimana cara taunya? Kalau sekarang sih memang nggak sekelihatan itu ya. Tapi kalau misalkan kita kan biasa Monas tuh terbuka kalau kita mau jalan ya, jalan olahraga atau apa. Coba deh pemirsa TVRI datang ya. Jalan kelilingin Monas sambil ngeliatin, nanti ketemu titiknya di mana kelihatannya kayak putri sedang duduk. Oke. Coba dicek di Google ada. Oke. Biar nggak hoax gitu. Iya, hoax. Putri sedang duduk di puncak Monas. Yes. Oke. Itu lebih ke meme gak sih yang keluar kalau kayak gitu ngetiknya? Enggak. Ini beneran. Beneran. Oh. Dan bener terlihat. Tapi nggak kelihatan. Gimana abis pulang dari sini kita ke Monas aja? Yuk jalan-jalan ke Monas. Yuk. Nah. Gimana kalau sekarang aja? Oh gini ya. Oh bentuknya. Oh iya benar. Yes. Bagus. Terima kasih Kamsahamnida. Oke. Oke, tadi pertanyaannya. Apa tuh? Ngobrolin politik gitu. Nggak tahu deh, kalau di circle terdekat aku belum pernah ada ya yang sampai kawan jadi lawan gitu ya, belum pernah ada. Cuman memang ada momen-momen dimana gue milih ini karena menurut gue tuh gini tahu, harusnya lo jangan milih itu, soalnya gue denger gini, enggak, gue malah denger ya gitu lah ya, kayak gitu. Oke. Tapi ya sehat sih so far. Sehat ya, perdebatan so yang far. sehat. Yang penting itu dibahas tuh berarti kita peduli kan. Benar banget. Kalau gitu tadi kan milih ini begini tahu. Kalau Jessina sendiri secara pribadi akan milih pemimpin Siapa? Oh, yang bukan. bukan. Lagi. Iya. Inisial aja deh. Akan milih pemimpin yang kayak gimana? Misalnya secara karakter atau secara program atau secara apapun, bebas deh. Tanpa sebut nama. Kalau aku yang pasti milihnya yang sederhana, mementingkan masyarakat nomor 1. Itu sih 2 hal itu. Itu doang. Iya. Kira-kira masuknya ke mana tuh namanya? Gak tahu, gak spesifik sama sekali. Emang sengaja. Biar pada itu kan pada nyari PR kan. Iya, Yang mana nih? sederhana. Kayak gak ada yang sederhana deh. Kayak semua dah. Kalau Dika ya? Tuh, kan. Enggak, cuman pengennya secara pribadi pengen yang kayak gimana sih gitu. Sosok pemimpin. Sosok pemimpin yang baik gitu ya. Iya. Yang pasti ya kalau mau bilang dari segi pekerjaan gitu ya, berarti yang mampu memimpin negara ini dengan baik, yang punya visi yang benar-benar jelas dan misinya itu benar-benar terukur sih. Yes. Oke. Ya nggak ngawang-ngawang lah gitu Bener, ya. Maksudnya nggak bener. terlalu berlebihan. Bener, Overpromise juga bener. enggak. Kan banyak tuh yang belakang-belakang tuh yang seperti itu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar melihat kira-kira yang visible-nya ini catchable tuh yang mana sih. Iya sih, itu menarik ya. Itu. Menarik sih.
Inisial juga gak mau berarti. Nggak bisa. No comment ya. No Terus comment. berusaha ya. Saya list dulu ya, saya akan inisialnya X dah. Tapi kalau misalnya nih, tadi kan udah dibilang Menpan RB bisa dibilang adalah HRD-nya ASN seluruh Indonesia. Benar banget. Kalau misalnya nih, kita melihat ada ASN yang tidak netral, lapornya kemana ya? Boleh banget. Jadi kita punya satuan Tutgas namanya Satgas gitu yang dibentuk dari 5 lembaga yang berbeda. Ada Menpan, ada Mendagri, ada Badan Kepegawaian Negara BKN, ada Bawaslu dan juga ada KSN. Oke. Jadi misalnya Mas Ilham, Non-Jazz itu punya kenalan yang sebenarnya dia ASN, tahu dia berprofesi sebagai ASN, tapi kok postingannya atau aktif di story, WhatsApp story atau IG story ini tuh nyerempet ke ranah-ranah itu bisa dilaporin ke KASN. Oh, KASN. Kalau misalnya realnya nih, misalnya kita di rumah nih ya, nyoblos, abis itu kita ngelihat kayak gitu-gituan tuh. Misalnya hari H ada ASN, pilih istri gue dong. Kan lapornya ke KASN tuh kemana sih kalau misalnya dari lingkungan terkecil? Misalnya bisa di kelurahan, di kecamatan atau di mana? Boleh. Tapi memang layer pertamanya itu yang diundangkan itu adalah lewat KASN kok. Oh, KASN itu KASN. yang diundangkan lewat situ ya? KASN tuh Komisi Aparatur Sipil Negara. Oke, kayak ngawasin lah gitu ya. Benar. Gitu. Wow, itu dia. Jadi pemirsa TVRI jangan lupa kalau misalnya ada yang kayak gitu laporin. Tapi laporannya no name kan? No name boleh. Iya. Entah kalau ada satu lagi. Salah satu produknya Menpan RB itu namanya situs atau aplikasi lapor. Lapor tanda seru. Oke. Di mana di situ kita bisa ngelaporin apa aja. Mulai dari jalan rusak lah, mulai dari laporin pelayanan kota mana atau pelayanan masyarakat mana yang jelek, kita lapor aja di situ. Nanti secara nasional kami akan mendisposisikan ke pihak-pihak terkait yang ada berkaitannya dengan laporan itu. Untuk nanti laporan itu akan ditindaklanjuti dan kita akan selalu dapat notifikasi kayak WA aja gitu. Oh, laporannya ditindaklanjuti dengan jawaban seperti apa, responnya seperti apa. Dan kita bisa selalu men-tracking laporan kita. Iya, dan jangan lupa harus selalu ngelaporin tetangga yang bakar sampah ya. Itu penting banget tuh. Karena kita di minggu pagi ya kan, lagi enak-enak tidur tiba-tiba bawa sampah. Begitu lagi ya udaranya ya. Iya, makanya kalau motong keramik ya udahlah. Nah kan dia ada yang dikerjain, kalau bakar sampah kan keterlaluan ya. Oke, Jess sebagai anak muda. Yes. Sekarang kegiatannya apa, Jess? Banyak loh. Artis ya kayak artis loh. Ya biasa nge-MC, Apnan masih jalan terus, bikin musik juga. Keren banget Ya sih. gitulah. Tapi kalau misalnya sebagai anak muda sendiri yang bergerak di industri kreatif gitu ya, apa sih yang diharapkan banget bakal terjadi ntar after 2024 nih? Kesempatan untuk industri kreatif bisa lebih maju sih. Karena tadi kan back again ke pembicaraan kita, di Amerika pendapatan kedua tuh terbesar entertainment loh gitu. Sedangkan aku melihat Indonesia tuh kaya banget loh sama talenta, skill. Even di dunia seni, industri kreatif tuh sebetulnya banyak banget talent-talent, potensi-potensi yang luar biasa Indonesia punya. Kok kayaknya kurang disorot atau dalam tanda kutip kurang diapresiasi ya. Mudah-mudahan after 2024 bisa lebih di-highlight dan lebih diapresiasi sih. Gitu. Atau diapresiasinya sama negara lain kan. Amin. Kayak Putri Aryani gitu kan. Putri Aryani. Seperti itu. Padahal di Korea aja pemerintah tuh benar-benar menganggarkan APBN-nya secara khusus buat ngebus si artis Korea itu, K-pop, K-drama. Iya. Ya kan kita jadi pengen ke Jeju Island gara-gara nonton apa. Nah, Kita pengen pesen gara-gara aja apa. tiketnya apa. Oh boleh. Gue aja. Gue bayarin semua. Oke. Aduh, Bapak anak sultan loh. Gitu ya. Jadi yang Iya. pengen kesempatan itu sebenarnya yang sekarang kurang terbuka lebar lah kayaknya Benar, gitu ya. yes, Oke. Kalau Mas Dika sendiri nih, pribadi aja sebagai pribadi, apa sih yang pengen semoga lebih bagusnya di bidang ini gitu? Karena diundangnya bukan sebagai pribadi ya. Jadi Saya udah komen dulu ya. Iya, jawaban. Jadi jawabannya harus dikondisikan sebenarnya.
Gila dia ketat banget lu ya. Iya kan, bener kan, bener kan. Salut. Iya bener kan. Integritas emang. Parah ya integritasnya. The best. Gimana 2024 setelah 2024 banyak sekali program pemerintah yang sebenarnya udah bagus dan dijalankan. Dan kebanyakan kan akan meneruskan program yang udah ada. Harusnya. Ya. Dan akan dikembangkan lagi ke arah yang lebih baik. Mudah-mudahan visi itu, misi itu bisa terjalan dengan baik. Dan kami para ASN siap mendukung pemerintah. Mantap. Apalagi yang paling dekat ini adalah 2024 kita akan 17-an di ibu kota negara baru. Iya. Nah, itu juga salah satu topik pembicaraan yang paling hangat di kantor saya. Benar. Kemarin juga kan sempat dibilang kayak oh nih terakhir nih di Jakarta nih. Benar. Dan kalau nggak salah Kemenpan RB adalah jadi salah satu orang awal yang akan dipindah-pindahin. Klaster 1 pemirsa. Klaster 1. Klaster Pindah ke 1. sana nggak kira-kira? Pindah. Saya Enggak harus buat Mas Dika sendiri. Gimana? Kemungkinan ke sana pindah atau enggak nih? Kan pasti udah ada kabar-kabar lah gitu. ada kemungkinan pindah itu ada dan memang masuknya klaster 1 kan. Yang menentukan sekarang pindah atau tidak secara fisik dan kapannya itu kan kita lihat nanti perkembangannya ya selama 2024 ini seperti apa. Tapi saya jadi kenapa sih para ASN ini suka takut disuruh pindah? Gue gak mau pindah gitu. Gue lebih suka di Jakarta gitu kan. Hey Jakarta, you know polusinya sudah seperti apa. Gitu. Di sana kita masih bisa menghirup udara segar yang baik. Terus habis itu di sana aku masih punya anak kecil gitu di sini. Nanti sekolahnya gimana? Di sana pemerintah sudah bekerja sama dengan banyak sekali lembaga pendidikan yang internasional untuk membuka investasi di IKN. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk misalnya ternyata by name 2024 kita udah di ibu kota Nusantara. Yes. Tapi kan pusat keriaan belum banyak pasti. Nggak ada tuh Senopati, Cipete, ya kan. Itu kan yang bikin kita susah tuh itu sebenarnya. Tapi kalau Mas Ilham, Non-Jazz lihat promosinya, bagaimana visualisasi. Nanti bakal keren banget kayaknya ya. Bagus banget. Iya bagus sih. banget guys, itu bagus pakai banget. Ya kalau Gak gitu. ada ragu dan gak ada lawannya. Karena Mas Dika ini semangat banget ya, semoga namanya masuk ke yang pindah ya. Amin. Amin. Baik. Don Yes. Ya. Ini seperti obrolan kita awal tadi ya. Jadi podcast ini itu diharapkan ditonton sama anak-anak muda. Benar. Anak muda yang nonton diharapkan jadi terinspirasi buat milih dan tidak golput karena kita jumlahnya tuh 52%. Yes. Coba dong kasih apa ya, pesan-pesan lah buat temen-temennya biar jangan golput, biar harus milih gitu. Gimana ya? Intinya gini deh guys. Kalau ngerasa lo mengidam-idamkan masa depan yang lebih wow dari yang sekarang ini, pilih, jangan golput gitu. Asik. Gak ada pilih siapa gitu. Gak ada kan? Gak ada. Pokoknya pilih aja. Terserah pilihan lo tuh apa, yang penting lo milih gitu. Berarti itu tandanya lo peduli gitu. Nah, benar. Nah, kalau pilih siapa Dino komen lagi. Iya benar. Kalau Mas Dika nih ya sebagai dari Gue Menpan ngajaknya RB, ngajak siapa berarti kan? pemirsa TVRI Oh, baik, dan yang baik. anak-anak muda sebagai Menpan RB dan pribadi gitu. Oke. Sebagai salah satu bagian dari pemerintahan ya, dan juga sebagai pribadi, kayak benar kalau kata Non-Jazz tadi, kalau kalian peduli sama negara ini, pengen negara ini bisa berkembang, bisa maju, lebih maju daripada sekarang. Bukan yang sekarang nggak berhenti, bukan berarti nggak berkembang dan nggak maju ya, tapi kan itu simultan ya. Benar. Harus sustain gitu ya. Harus ikut nyoblos. Ya. Tanggal 14 Februari 2024. Yes. Nyoblos, datang ke TPS nyoblos. Yes. Nyoblosnya siapa? Ikuti kata hati nurani. Betul. Iya, Benar banget. Jangan 14 Februari bikin Valentine party doang. Jangan. Harus nyoblos dulu. Nah, nyoblos dulu Iya. baru Valentine. Benar. Baru makan party juga malam ya. Kalau pagi-pagi kayaknya gimana? Nggak seru gitu ya. Nggak seru. 14 Februari hari apa? 321. Hari apa? 321. Selasa. Rabu. Oh, Harus itu nggak usah dipikir tuh, harusnya udah. Gimana Karena caranya? pemilu itu Ini dari mau tahun ngambil handphone lo tadinya. No, Iya. nggak usah. Pemilu iya? itu dari tahun 2019, mau pilkada, mau pileg, mau pilpres, selalu diadakan di hari Rabu. Seriusan? Iya. Oh ya. Itu another fun fact kan? Another Ya, fun kan? fact. Kenapa? Karena gini, dikhawatirkan kalau misalnya Senin, dia orang-orang bakalan libur,
dari dia menganggap itu long weekend. Sabtu, Oke. Minggu, Senin gitu ya. Begitupun kalau Jumat, Mm-mm. dia bakal nganggap long Yes. weekend. Kalau misalnya Selasa lebih parah lagi, wah long weekendnya long banget nih. Makanya selalu dibikin tuh hari Rabu karena kemungkinan orang-orang akan berpindah tempat tidak di rumahnya dekat TPS itu oke. lebih kecil. Oh, oke. Gitu. Ini modal jadi caleg. Enggak, itu gak ada hubungannya sama caleg. Itu Oh, cuman modal karena banyak membaca aja ya. Banyak baik. membaca menandakan bahwa Bang Ilham adalah anak muda yang peduli gitu ya. Itu peduli Benar. banget. Dicontoh dong, guys. parah. Iya, Iya. iya. Sampai ke hari-harinya aja Iya. peduli banget. Role model ya. Oke, kalau gitu pemirsa TVRI terima kasih banyak. Mas Dika makasih banyak. Terima kasih banyak. Non Jazz TVRI. makasih banyak. Thank you TVRI. Sesuai dengan pesan-pesan mereka berdua ya, jangan sampai golput, harus nyoblos untuk Indonesia yang lebih wow. Yes. Mantap. Demikian dulu Kongko Bincang Pemilu episode kali ini. Saya Ilham Ramadhana, minta maaf kalau salah-salah kata. Sampai ketemu di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.